Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau belum? Terima kasih Kemudian Bapak. dosa batal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat berjumpa kembali dalam program Live Interaktif episode awal pekan. Kali ini kita dalam perjumpaan konsultasi Islam yang diampu oleh guru kita Al-Ustaz Dr. Musyafa dari NMA. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kembali Allah pertemukan kita walaupun secara virtual. Semoga kita bisa mendulang berbagai faedah ilmu yang tentunya akan disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini. Dan satu kesempatan baik dan jangan sampai disia-siakan, Anda bisa bertanya secara langsung. Kesempatan ini Anda bisa dapatkan hingga kurang lebih 1 jam ke depan, hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa kita live dari studio Fatwa TV Kota Jember. Untuk kode area silakan dicatat 0331 5446087. Dan pemirsa dan juga penyimak serta pendengar, Anda juga bisa turut mengirimkan pertanyaan melalui layanan website yang kami juga buka di www.dewanfatwa.com, atau juga bisa akses di website kami fatwatv.id. Dan malam hari ini sudah bersama kami di studio Fatwa TV. Kita sapa pemateri kita malam hari ini, Ustaz Dr. Musyafa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bakhair. Alhamdulillah, sudah kembali dari safar Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Macet di jalan Ustaz? Alhamdulillah enggak. Soalnya naik kereta. Ini nih unggulnya naik kereta, enggak ada macet Ustaz ya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Pesawat juga enggak macet Ustaz ya. Iya, alhamdulillah. Sering delay tapi. Kenapa? Oh, sering delay. Qadarullah. Untungnya kereta enggak ada delay ya. Tapi barakallahu fikum. Nah, bagi Anda pemirsa mungkin yang saat ini juga sedang safar atau sedang dalam perjalanan, dan satu nikmat teknologi ini satu hal yang harus sangat kita syukuri, karena saat ini belajar agama bisa dimanapun dan juga kapanpun ya. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini sedang dalam perjalanan, bisa sambil simak audio streaming kami melalui channel kesayangan Anda. Dan tentunya Anda bisa simak juga dalam Brili Radio yang tergabung dalam Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Kita sapa malam hari ini sudah bergabung MDFM Probolinggo, Radio Binbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, kemudian ada Tua FM Riau dan juga Mas FM Sragen. Sudah ada beberapa pertanyaan masuk, kita akan bacakan tentunya setelah kita dengar satu nasihat pembuka malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, ahibbati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Kita sudah berada di pertengahan bulan Sya'ban. Ada yang mengatakan ini tanggal 14 Sya'ban, ya, ada yang mengatakan ini tanggal 13 Sya'ban. Ya, intinya bulan Ramadan yang sangat istimewa itu sudah sangat dekat dengan kita. 2 pekan lagi, lebih dikit, kita memasuki bulan yang luar biasa tersebut. Maka sudah sepantasnya kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menyambut bulan yang sangat istimewa itu. Ini tamu yang memberikan kebaikan yang sangat luar biasa kepada kita apabila kita memang benar-benar bisa menyambutnya, memanfaatkannya, mengambil keberkahan-keberkahannya sebaik mungkin. Jemaah sekalian rahiman rahimakumullah, di antara
persiapan yang penting untuk kita lakukan adalah persiapan jasmani. Hendaknya kita menjaga kesehatan, karena dengan kesehatan itu kita akan mudah untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang sangat istimewa itu. Kalau kita sakit, tentunya kita akan terkendala dalam melakukan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk ketaatan di bulan tersebut. Begitu pula ya, persiapan rohani. Ini lebih penting daripada persiapan jasmani. Persiapan rohani bisa dengan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mensucikan jiwa kita. Ketika jiwa kita suci, ketika jiwa kita bersih, maka jiwa kita akan menjadi sehat. Ketika jiwa sehat, maka dia akan punya semangat yang besar untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda kalau jiwa kita kotor, rohani kita sakit, ya, maka dia akan malas untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana badan yang sakit, dia akan berat ya untuk makan. Seenak apapun makanannya, kalau badan seseorang sakit, lagi meriang, maka nafsu makan akan sangat lemah dan itu akan menjadikan dia malas untuk makan. Jiwa kita juga demikian. Kalau jiwa kita sakit, maka dia akan sulit untuk semangat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara persiapan rohani adalah membiasakan diri kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti misalnya puasa. Sebaiknya seseorang ketika di bulan Sya'ban seperti ini memperbanyak ibadah puasa, agar nantinya ketika sudah masuk bulan Ramadan dia sudah terbiasa melakukan ibadah puasa dan tidak terasa berat ya. Sebagian besar kaum muslimin itu tidak membiasakan diri melakukan ibadah puasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Makanya kita melihat di hari-hari pertama bulan Ramadan banyak orang tergeletak di masjid-masjid. Karena apa? Karena mereka merasa berat sekali di hari pertama. Kenapa seperti itu? Ya karena mereka tidak membiasakan diri sebelum masuknya bulan Ramadan untuk berpuasa. Rasulullah SAW ya, beliau memberikan contoh kepada kita untuk membiasakan diri berpuasa di bulan Sya'ban. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW lebih bersemangat untuk berpuasa melebihi ketika beliau berada di bulan Sya'ban. Beliau berpuasa di semua hari di bulan Sya'ban. Dalam riwayat lain disebutkan kecuali hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa beliau benar-benar membiasakan puasa sebelum datangnya bulan Ramadan. Begitu pula membiasakan membaca Al-Quran di bulan Sya'ban. Ini juga sangat penting agar nantinya ketika datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa memperbanyak bacaan Al-Quran. Dahulu di zaman salaf ya, bulan Sya'ban ini terkenal dengan sebutan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Bahkan ada sebagian salaf yang sampai menutup tokonya di bulan Sya'ban. Untuk apa? Untuk fokus membaca Al-Quran. Ya ini juga penting ya, agar nantinya kita sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran dan memperbanyaknya di bulan Ramadan. Ini persiapan rohani. Ya, taib. Begitu pula yang penting ya untuk kita persiapkan adalah doa. Sebagaimana para ulama salaf dahulu ya memberikan contoh kepada kita, 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan mereka berdoa ya agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Kemudian setelah mereka selesai dari bulan Ramadan mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menerima amal-amal mereka di bulan Ramadan. Yahya ibn Abi Katsir
rahimahullahu taala pernah mengatakan, kana min du'aihim Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya, ini termasuk di antara doanya para ulama salaf. Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan. Wa sallim li Ramadan, dan serahkan kepadaku bulan Ramadan. Wa tasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah dariku bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang diterima. Ya, ini doa yang sangat luar biasa maknanya dan sangat besar manfaatnya untuk kita. Kita dengan doa ini kalau diijabahi, kita akan disampaikan ke bulan Ramadan dan kita bisa beramal kebaikan di sana dengan sebaik-baiknya, dan amalan-amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara doa yang penting adalah berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa melakukan ibadah-ibadah yang banyak dan baik di bulan Ramadan. Taib, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara yang bisa menjadi persiapan ya untuk menyambut bulan Ramadan adalah membuat target-target dalam beribadah di bulan Ramadan tersebut. Tentukan target, misalnya membaca Al-Quran berapa juz nanti, atau berapa hataman target kita di bulan Ramadan ini. Kalau kita punya target tertentu, maka kita punya semangat untuk menyelesaikan target itu. Begitu pula target dalam bersedekah, ya. Kita ingin bersedekah berapa juta misalnya, sesuai kemampuan masing-masing, ya. Sehingga kita benar-benar bisa berusaha untuk menunaikan target itu, ya. Dan ini sangat baik. Karena dengan adanya target-target yang jelas, maka langkah kita untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut juga menjadi sangat jelas. Kemudian yang terakhir, yang sangat penting untuk kita persiapkan menyambut bulan yang istimewa adalah mempersiapkan ilmu. Ilmu agama tentang puasa. Apa yang menjadi syarat rukunnya puasa, ya, apa hakikat puasa itu, apa yang harus kita lakukan ketika puasa, apa yang membatalkan ibadah puasa, apa yang membatalkan pahala ibadah puasa, amalan-amalan sunnah apakah yang seharusnya kita lakukan ketika di bulan puasa. Di sana ada amalan-amalan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan apa sajakah itu? Ya, ini harus kita ketahui sebelum kita melakukannya, agar ketika kita masuk di bulan Ramadan, maka kita sudah jelas semuanya, ya, dan kita ketika sudah jelas, ya, kita akan berjalan dengan baik di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya, bisa sampai di bulan Ramadan, bisa memanfaatkan bulan Ramadan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita di bulan Ramadan tersebut dan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Ya, Barakallahu. pemirsa, itu tadi satu nasihat pembuka yang disampaikan oleh Ustadz untuk awal perjumpaan kita di kesempatan malam hari ini. Semoga sekali lagi ini menambah dan memberikan semangat motivasi bagi kita semuanya, bagi Anda pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan program live interaktif Fatwa TV Konsultasi Islam. Ya pemirsa, kita juga ingin informasikan dan ajak untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah Makassar dan sekitarnya, safari Dewan Fatwa untuk menyambut bulan suci Ramadan insya Allah kembali akan dilaksanakan, dan kali ini akan hadir di kota Makassar. Insya Allah akan bersama dengan Ustadz Dr. Iqbal Gunawan MA dengan tema Potret Salaf di bulan Ramadan. Kemudian juga akan turut hadir membersamai beliau ada Ustadz Dr. Syafiq Riza Hasan Basalama dengan tema Andai Ini Ramadan Terakhirku. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 12 Maret 2023. Insya Allah bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1444 Hijriah. Waktunya pukul 8 sampai selesai.
atau pukul 9 waktu Indonesia Tengah sampai selesai ya. Bertempat di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna Makassar, dan acara ini insya Allah juga akan disiarkan secara live melalui Fatwa TV. Anda bisa simak, bisa ajak keluarga, teman, sahabat, khususnya bagi warga Makassar dan juga sekitarnya. Barakallahu fikum. Tapi malam hari ini sekali lagi kita akan undang dan juga persilahkan bagi Anda bisa bertanya secara langsung kepada Ustadz. Line telepon kami buka di 0331 544 6087. Sekali lagi di 0331 544 6087. Dan mohon Bapak Ibu bagi yang akan bertanya untuk terlebih dahulu mematikan atau mengecilkan volume radio atau televisi Anda. Dan kita akan batasi satu penelpon, satu pertanyaan untuk kita berbagi kesempatan dengan penanya lainnya atau pemirsa lainnya malam hari ini. Silakan. Line telepon sudah kami buka pemirsa di 0331 544 6087. Oke, belum. Kita sambil menantikan penelpon ya, kita akan bacakan dulu Ustaz pertanyaan yang sudah masuk di website kami. Pertanyaan pertama Ustaz dari Saudara Abu Azam dari Semarang. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, apakah boleh berwasiat supaya dikuburkan di kuburan yang sesuai dengan sunnah? Ini didirikan dan diawasi oleh asatizah sunnah di kota Semarang. Tapi lokasinya agak jauh Ustaz ya, ini sekitar 45 menit dari tengah kota Semarang. Karena kuburan di tengah kota dekat rumah saya ini kuburannya bercampur antara kuburan muslim dan juga kafir. Kemudian Ustadz pertanyaannya adalah apakah azab kubur ini bisa nyiprat, mungkin bahasanya berdampak gitu Ustadz ya. Nyiprat bahasa Jawa itu berdampak ya jika seorang muslim dikubur di pemakaman yang lokasinya bercampur Ustadz. Kemudian apakah saya berdosa jika ikut menguburkan di kuburan tersebut jika keluarga memaksa menguburkan orang tua yang meninggal di kuburan campur baur tadi Ustadz? Iya, Masya Allah pertanyaan yang sangat bagus dan insya Allah sangat bermanfaat jawabannya bagi saudara-saudara kita kaum muslimin. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Pertanyaan yang pertama, apakah kita boleh berwasiat kepada orang yang kita tinggalkan agar mereka menguburkan kita di tempat yang sesuai dengan sunnah, ya, kuburan yang dikelola oleh lembaga yang menginginkan agar kuburan tersebut benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya boleh. Dan ini sesuatu yang sangat bagus, ya. Ini sesuatu yang sangat bagus, ya, agar tempat-tempat yang seperti ini semakin banyak, ya, semakin ramai, dan ini juga bisa menghidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menguburkan jenazah, ya. Kalau ada orang-orang yang seperti ini banyak, ya, tentunya nanti akan semakin banyak lembaga-lembaga yang punya semangat untuk menghidupkan kembali kuburan-kuburan yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua yang ditanyakan tadi, bolehkah kita ingin dikuburkan di tempat yang jauh, ya, dikarenakan kuburan yang dekat yaitu bercampur antara kaum muslimin dengan selain kaum muslimin? Jawabannya boleh. Bahkan jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita harus tahu bahwa seluruh ulama Islam itu sepakat tidak boleh kaum muslimin dicampur dengan yang selain kaum muslimin di satu kuburan, ya, di satu kawasan. Tidak boleh. Ini sudah disepakati oleh para ulama, ya. Sehingga kalau misalnya yang kita dapati di dekat daerah kita adalah kuburan yang bercampur seperti itu, maka jelas ya, kita bahkan diwajibkan untuk dikuburkan sebagai seorang muslim di tempat yang murni sebagai kawasan kuburan kaum muslimin. Walaupun tempatnya agak jauh, ya tidak ada masalah, bahkan itu merupakan kewajiban. Karena
kaum muslimin ya dari zaman dulu itu sepakat ya bahwa kuburan itu harus dibedakan antara kuburan kaum muslimin dengan yang selain kaum muslimin. Pertanyaannya berikutnya, apakah ya kalau misalnya seorang muslim dikuburkan di kuburan yang bercampur seperti itu, apakah azabnya yang non muslim itu misalnya diazab itu akan nyiprat, akan berpengaruh, berdampak kepada yang dikuburkan di sampingnya dari kaum muslimin? Wallahu ta'ala alam. Ana melihat ini perkara yang gaib ya. Kita tidak tahu bagaimana alam barzakh itu, bagaimana di sana. Tapi yang terlihat dari hadis-hadis, dari dalil-dalil yang ada itu tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Karena alam barzakh itu tidak seperti alam dunia. Ya, alam barzakh itu tidak bisa disamakan dengan alam dunia. Ya, walaupun kelihatannya berdekatan, tapi bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka saling berjauhan. Ya, kalau misalnya bisa nyipratnya, nanti juga akan berbahaya ketika seorang yang saleh dikuburkan dengan orang yang taleh, orang yang bejat, walaupun sama-sama mukmin. Nanti akan ada kuburan yang khusus untuk orang saleh, ada kuburan yang khusus untuk ahli maksiat. Ya, ini ya tidak seperti itu ternyata. Ya, para ulama hanya memberikan ketentuan bahwa ini kuburan kaum muslimin, tidak apa-apa. Satu kawasan. Kawasan yang lain kuburan selain kaum muslimin. Ya, padahal kaum muslimin ada yang saleh, ada yang taleh. Ya, nyatanya tidak nyiprat itu kalau misalnya ada yang saleh dikuburkan di dekat orang yang bejat. Wallahu ta'ala alam. Kemudian apakah berdosa ketika ayahnya dikuburkan di kuburan yang bercampur tersebut, ya dipaksa seperti itu, kemudian tidak bisa mengingkari? Kalau bisa mengingkari, tidak mau mengingkari atau meninggalkan pengingkaran, maka ini berdosa. Ya, karena ini kemungkaran, harus diingkari. Ya, itu kalau mampu. Kalau sudah mengingkari, sudah mengingatkan, sudah memberikan masukan, ternyata masukannya tidak diterima, tidak didengar, dan akhirnya tetap dikuburkan di kuburan yang bercampur seperti itu, ya sudah, ya dia sudah melakukan kewajibannya, ternyata tidak didengar, ya dia sudah gugur kewajibannya. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk Abu Azam yang bertanya tadi di kota Semarang, Jawa Tengah. Baik Ustaz, ada penelpon pertama kita dan sudah tersambung bersama kami. Ada Ibu Hamba Allah, kali ini dari kawasan Jawa Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu, pertanyaan Anda. Ya, ini Ustaz, apa ini? Halo? Iya, Ibu sudah tersambung, silakan bisa langsung ditanyakan. Ini Ya, qadarullah terputus ya. Ibu yang baru saja terputus, silakan bisa coba telepon kembali dan kita berikan kesempatan karena memang qadarullah pertanyaan belum kita dapat ya. Silakan yang lain masih kita buka line telepon dan kita memang akan prioritaskan bagi penelpon untuk bisa tanya secara langsung kepada Ustadz ya. 0331 544 6087. Tapi sambil menantikan penelpon Ustadz, kita akan bacakan kembali pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudara. Oke, baik, pertanyaan kita pending dulu karena sudah ada penelpon kedua dari kawasan Jambi kali ini ya. Kita sapa ada Ibu Rina, Fatwa TV. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Rina, pertanyaan Anda. Ya begini Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya mau tanya, kalau seandainya kita sholat malam itu zikirnya yang dibaca itu apa ya Pak Ustadz? Apakah sama dengan zikirnya sholat wajib? Apakah bagaimana Pak Ustadz? Tidak selesainya Pak Ustadz. Begitu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan zikir sholat malam, Ustaz, apakah sama dengan sholat wajib? Iya, jemaah sekalian rahimanarahmakumullah, zikir di waktu malam atau zikir setelah sholat malam ya tidak dibatasi oleh dalil, ya tidak dibatasi oleh dalil, sehingga ya kita bebas membaca zikir apapun yang kita inginkan, ya
kita bebas membaca zikir apapun yang kita inginkan karena memang tidak ada batasan dalam masalah tersebut. Baik. Yang terlihat ya dalam hadis-hadis yang menjelaskan tentang salat malam ya. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memperbanyak membaca Al-Qur'an di salat malam beliau. Ya. Jadi yang terlihat beliau tidak membaca zikir-zikir yang banyak dalam salat malam beliau. Tapi beliau melamakan salat malamnya, melamakan berdirinya dengan membaca ayat-ayat yang panjang. Ya, karena memang salat malam itu lebih dominan salatnya daripada zikirnya. Ya, demikian wallahu taala a'lam. Nah, semoga bermanfaat ya untuk Ibu Rina yang bertanya di kawasan Jambi tadi. Baik, kita akan bergeser ke kawasan Trenggalek. Ustadz, kali ini ada Bapak Haba Allah sudah tersambung. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, pertanyaannya Pak. Yang saya tanyakan, yang saya ketahui orang akan meninggal. Ini termasuk orang tua saya. Ini kena halangan. Halangannya gini, saya sudah berpesan ya, dituntun begitu menyebut nama Allah. Karena akan meninggal, jadi ibu saya itu akan meninggal sampai lebih dari 20 hari. Nah, itu berputar-putar gitu, ngomong-ngomong gitu, enggak keluar gitu. Kemudian saya sebelumnya masih sakit itu, nanti kalau ibu akan meninggal, nanti dibacakan surat Yasin, saya begitu. Bacakan surat Yasin. Nah, itu turut ternyata sudah 20 hari, 23 hari itu belum meninggal. Kemudian sebenarnya saya sudah berpesan, nah, jangan dicarikan orang untuk melancarkan gitu. Jadi ada istilahnya istilah orang tua lah gitu. Nah, itu saya sendiri pernah melakukan, ya dulu tidak ngerti, saya disuruh. Baik. Ya disuruh, jadi disuruh menanyakan kepada orang, bahkan yang saya tanya dulu orangnya itu tidak beribadah. Nah, ternyata diberi kalau tidak salah itu diberi air atau apa gitu, kemudian geraknya itu berputar-putarnya berhenti, lekas meninggal. Ini banyak yang saya ketahui seperti itu. Apa itu musyrik itu seperti itu? Bisa diulang Bapak, apakah itu apa tadi pertanyaannya? Iya, apa itu menjadi musyrik, yang meninggal di mana itu? Termasuk ibu saya itu, yang meninggal di mana itu yang meninggal? Yang hidup dan yang meninggal yang saya tanyakan. Iya. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang ditanyakan apa Ustaz? Iya. Iya, ini bapaknya bertanya tentang praktek yang ada di sebagian masyarakat ya, ketika seseorang sudah mendekati ajalnya, ya terlihat orang tersebut sulit untuk meninggal. Akhirnya kerabatnya atau orang yang dekat dengan orang yang meninggal tersebut mencari orang tua ya yang sudah punya keahlian khusus dalam masalah itu ya, agar orang yang akan meninggal tersebut mudah untuk meninggal, dan dikasih air, tidak tahu bagaimana ritualnya. Kemudian setelah itu ya memang akhirnya bisa mudah meninggal tidak lama setelah itu. Tapi apakah praktek seperti ini praktek yang dibenarkan oleh syariat? Jawabannya tentu tidak ya. Ini bukan praktek yang dibenarkan oleh syariat. Ya, para ulama di zaman dahulu banyak yang menganjurkan untuk membaca surat Yasin, ya, bagi orang-orang yang akan meninggal. Ya, dan ada beberapa perkataan ulama yang mengatakan bahwa dengan dibacanya surat Yasin di samping orang yang akan meninggal, itu akan memudahkan ruhnya seseorang untuk keluar dari tubuhnya.
Ya, ada beberapa perkataan ulama salaf yang menunjukkan hal ini. Dan sebagian dari mereka berdalil dengan hadis yang sanadnya lemah, ya. Iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan kepada orang-orang mati kalian surat Yasin. Dan mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mati di sini bukan orang yang sudah meninggal, tapi orang yang mendekati kematiannya. Dan orang-orang Arab biasa menyebut seseorang dengan keadaan yang mendekatinya. Karena ini mendekati kematian akhirnya disebut sebagai orang yang mati. Ya. Yang dimaksud dengan orang-orang mati di situ adalah al-muhtadhar, ya. Orang-orang yang mendekati kematian. Yang lebih sesuai dengan tuntunan adalah ini. Kalau kita melihat ada orang sekarat, ya, dan sulit meninggal, bacakan surat Yasin di sampingnya dan keraskan sehingga orang yang akan meninggal tersebut yang sedang sekarat itu mendengarkan lantunan Al-Quran dan itu akan menenangkan jiwanya. Ya, itu akan menenangkan jiwanya. Walaupun hadisnya lemah, namun banyak ulama yang mengatakan yang seperti ini tidak ada masalah karena ada beberapa ulama salaf yang melakukannya. Taib, apakah ketika itu sudah dilakukan menjadikan orangnya musyrik, ya, meninggal dalam keadaan syirik yang mati? Jawabannya tidak, ya. Jawabannya tidak demikian karena tindakan ini bukan dilakukan oleh orang yang meninggal, tapi dilakukan oleh orang yang masih hidup tadi. Apakah ini perbuatan syirik? Maka ini tergantung praktek yang dilakukan oleh orang yang dikatakan orang tua itu. Bisa jadi kesyirikan, bisa jadi tidak. Bisa jadi orang yang disebut sebagai orang tua itu melakukan praktek-praktek sihir, minta bantuan kepada jin, bisa jadi. Kalau ini yang terjadi, maka itu kesyirikan. Ya, itu kesyirikan. Kalau itu kesyirikan, maka yang terdampak dengan perbuatan kesyirikan itu ya pelakunya. Adapun mayitnya, ya dia tidak melakukan kesyirikan di situ. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Tapi Ustaz, ini semoga bermanfaat karena memang ini sudah hampir menjadi tradisi Ustaz, ya. Yeah. Dan seolah-olah memang ya menjadi satu hal yang memang harus dilakukan. Padahal faktanya tidak demikian Ustaz, ya. Yeah. Tapi ya barakallahu fikum, semoga bisa difahami. Oke, kita akan bacakan kembali sambil sudah tersambung Mas? Oh ya, qadarullah belum tersambung. Kita akan bacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk di jalur website kami. Pertanyaan berikutnya Ustaz kita sapa dari Saudara Yudo Pranoto di Jakarta Timur. Ustadz, bagaimana hukumnya pernikahan yang dilakukan melalui media WhatsApp menggunakan fitur video call yang mana ini juga dihadiri oleh pegawai kantor urusan agama yang menikahkan dan juga yang mewakili sang wali. Juga hadir di sana ada 2 orang saksi. Sementara wali dari si wanita infonya dimintakan izin tetapi hanya mengatakan silahkan kamu atur sendiri. Mengingat sang wanita tersebut sudah berusia kepala 5. Apakah ini sah Ustaz? Taib, ya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Kalau kita melihat ya pertanyaan ini, ya, ana melihat pernikahan ini pernikahan yang memenuhi syarat, namun sebaiknya tidak dilakukan. Sebaiknya bukan seperti ini melakukan pernikahan. Pernikahan itu sesuatu yang harusnya kita berhati-hati di dalamnya. Ya, harusnya berhati-hati. Ini dilakukan melalui video call, ya. Ini kurang hati-hati. Walaupun ya video call itu mewakili memang. Tapi saya lihat ini kurang menghormati syariat pernikahan. Ya, kalau ana diminta pendapatnya, pernikahan seperti ini insya Allah ya memenuhi syaratnya. Di sini ada wali
yang menikahkan, ada 2 orang saksi, kemudian ada mempelai laki-lakinya, kemudian wali dari mempelai perempuan juga sudah mengizinkan dengan mengatakan silahkan kamu atur sendiri. Ya, silahkan kamu atur sendiri. Meskipun ini bukan kata-kata perwakilan atau menyerahkan perwalian kepada orang lain, tapi ini menunjukkan ya bahwa walinya sudah mengizinkan. Walinya sudah mengizinkan. Sehingga Ana melihat yang seperti ini sudah memenuhi syarat. Tapi saya katakan tadi, pernikahan itu sesuatu yang sakral. Pernikahan itu sesuatu yang besar, sesuatu yang istimewa dalam kehidupan seseorang. Ini syariat yang agung. Harusnya tidak seperti ini ya untuk melakukannya. Harusnya lebih hati-hati dengan didatangkan semuanya ya. Kalau misalnya butuh waktu ya tunggu waktunya. Kalau misalnya berat untuk berkumpul di waktu itu, sudah diatur di waktu yang lain. Karena ini bukan sesuatu yang sepele, ini bukan sesuatu yang sederhana. Harusnya kita memilih cara yang paling hati-hati, yang paling sempurna, sehingga kualitas pernikahan itu menjadi sangat baik. Dan mudah-mudahan dengan itu langkah-langkah selanjutnya dalam membangun keluarga juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian wallahu ta'ala alam. Nah, Ustaz, walaupun syarat-syaratnya sudah terpenuhi, Ustaz, ada saksi, ada wali, tapi baiknya tidak dilakukan karena kurang menghormati. Iya, sisi kurang menghormati syariat pernikahan. Ustaz, barakallahu fikum. Fikum. Semoga bisa difahami oleh penanya tadi. Kemudian kita akan bergeser ke penanya berikutnya. Ya, pemirsa, sambil kita nantikan Anda, silakan yang ingin bertanya secara langsung, kita akan prioritaskan untuk bisa berkonsultasi langsung secara live bersama Ustaz. Jangan lupa untuk mengecilkan volume radio atau televisi Anda terlebih dahulu. 033154460087. Baik, kita bacakan kembali pertanyaan berikutnya Ustadz dari saudara Eri Widiantoro, kali ini dari Magelang, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, ada pembangunan lantai saf masjid dengan konsep teknologi pada Iron Man. Konsepnya, bagaimana dengan teknologi itu lantai masjid yang digunakan untuk sholat ini bisa suci dengan sendirinya tanpa harus dilap dengan tenaga manusia. Hanya menggunakan tenaga remote control, sekali pencet, lantai langsung suci tanpa ada najis. Entah bagaimana konsepnya lantai bisa digonta-ganti atau dialiri air 2 kullah atau dicelupkan air 2 kullah di bawah lantai lalu dikipas biar kering. Kemudian intinya bagaimana agar lantai tersebut bisa suci. Nah, hal seperti ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik, ya intinya ini ada gambaran untuk membangun masjid dengan teknologi yang memudahkan seseorang dalam membersihkan masjid itu. Ya intinya seperti itu. Ini sesuatu yang tidak ada masalah sama sekali ya. Kalau memang dimungkinkan pembangunan masjid yang seperti ini dan ada orang yang ingin mewujudkannya, ya tidak ada masalah. Kan yang penting masjid tersebut bisa digunakan untuk menjalankan ibadah dengan baik. Yang penting masjid tersebut bisa suci. Bahkan kalau kita lihat perkataan sebagian ulama, najis itu yang penting hilang. Bagaimanapun caranya. Yang penting najis hilang sudah. Tempat itu dianggap suci. Baik dengan air ataupun dengan selain air. Yang penting najisnya hilang. Kan tempat yang najis itu sebab najisnya karena ada zat yang najis. Ini sebabnya. Kenapa tempatnya menjadi najis? Karena ada zat najisnya. Sehingga ketika sebab yang menajiskan tempat tersebut hilang, maka tempat itu dianggap suci. Ya selama memang zat najisnya sudah hilang, ya suci. Dengan apapun. Ya ini
menurut sebagian ulama, dan itu pendapat yang ana lihat paling kuat dalam masalah ini. Wallahu taala alam. Konsep Iron Man itu hanya konsep saja. Intinya kan menjadikan masjid bisa suci dengan sendirinya. Intinya itu. Ya. Dan tanpa konsep Iron Man pun sekarang sebenarnya sudah bisa ya. Sekarang sudah ada misalnya pembersih lantai robot. Ya, dia berbentuk seperti sesuatu yang melingkar, ya lingkaran. Dia jalan sendiri mencari kotoran-kotoran untuk dia bersihkan. Kan sudah ada juga seperti itu. Ya, kalau misalnya masjid yang biasa sekarang menggunakan pembersih lantai seperti itu juga sudah mewakili cara pembersihan najis. Ya, kalau memang hal itu bisa menghilangkan zat najisnya. Ya, demikian, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, barakallahu fikum. Asal jangan sampai ada patungnya aja, Ustaz ya, di masjidnya ya. Barakallahu fikum. Konsepnya boleh ditiru, jangan sampai patungnya. Nah, kita masih ada waktu sekitar 15 menit ke depan. Ya, pemirsa Anda bisa manfaatkan sekali lagi kesempatan malam hari ini dalam program live interaktif konsultasi Islam yang diampu oleh Ustadz Dr. Musyafa Adarini MA yang merupakan salah seorang dosen di kampus SD Imam Syafi'i Jember. Kita akan sapa ke penanya berikutnya, Ustadz, dari saudara Siswanto di Madiun. Bismillah, Ustadz, keponakan saya qadarullah kecelakaan dan masuk ke rumah sakit. Hasil analisa dokter kecil untuk sembuh dan saat ini sedang dipasang nafas dan 100% nafasnya dari alat. Jika alat tersebut dilepas, analisa dokter dia akan meninggal. Bolehkah kita membawa pulang karena terkendala faktor biaya, Ustadz? Dan kalau kita lepas kemudian dia meninggal, apakah kita dikatakan membunuh, Ustadz? Syukran. Iya, jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Kalau misalnya terjadi yang seperti ini ya, disebutkan di dalam pertanyaan, maka kalau keluarganya itu punya kelapangan harta, jelas ya lebih baik mereka menginfakkan hartanya untuk menolong saudaranya. Ini jelas lebih baik seperti itu. Tapi kalau misalnya keluarganya terkendala biaya, sebagaimana disebutkan dalam pertanyaan, bolehkah mereka menghentikan proses pengobatan yang diusahakan oleh mereka? Dan secara ilmu kesehatan memang telah diketahui sulit untuk menyembuhkannya. Bolehkah dihentikan? Jawabannya wallahu ta'ala alam, ana melihat boleh. Kenapa? Ya karena mereka sebenarnya sangat keberatan untuk melakukan pengobatan itu. Bahkan ya secara dasar ya, asal dari hukum berobat itu memang tidak diwajibkan. Ini menurut pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Apa hukum asal berobat? Itu para ulama mengatakan ya, wallahu ta'ala alam, yang anda tahu ini pendapat jumhur ulama. Mereka mengatakan tidak wajib. Kalau misalnya ada orang yang sakit, dia tidak ingin berobat, dia ingin mendapatkan pahala dari sakitnya, dari bersabar dengan sakit yang menimpa dia, maka boleh-boleh saja. Dan kalau memang dia kuat imannya dan memilih pilihan itu, maka bisa jadi pahalanya lebih besar daripada dia melakukan pengobatan. Ya, karena apa? Karena dia bisa bersabar dalam waktu yang lama atas ujian yang Allah timpakan kepada dia, dan bersabar ini pahalanya sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar itu diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka dengan tanpa hitungan, ya. Tanpa batasan. Ini menunjukkan bahwa orang yang bersabar itu pahalanya sangat besar. Kalau kita tahu bahwa berobat itu pada asalnya tidak wajib, ya, maka jelas ya, memberhentikan proses pengobatan karena kendala biaya jelas dibolehkan.
apakah kalau akhirnya orangnya meninggal, orang yang menghentikan pengobatan tersebut dianggap membunuh orang yang sakit tadi? Jawabannya ya tidak. Karena dia tidak membunuhnya, hanya saja dia meninggalkan pengobatannya. Ya, beda antara membunuh seseorang dengan tidak mengobati seseorang. Ini sangat berbeda. Ya, maka tidak bisa dikatakan bahwa setiap orang yang meninggalkan perbuatan mengobati saudaranya berarti dia membunuhnya. Ya, tidak demikian. Membunuh itu perbuatan yang menjadikan seseorang terbunuh. Sedangkan ini tidak. Ini perbuatan meninggalkan pengobatan untuk seseorang. Memang akhirnya dia meninggal. Tapi kan yang dia lakukan bukan membunuhnya, tapi tidak melakukan pengobatan. Ya, demikian Allah Taala alam. Nah, Ustaz. Tersambung kembali Ibu hamba Allah Ustaz yang berada di kawasan Lampung. Ya, Lampung betul ya. Ya, sempat terputus tadi. Baik. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, saya mau tanya Ustaz, kalau sholat 2 rakaat ya, kalau mau salam duduknya iftiros apa tawaruk ya Ustaz? Duduk 2 rakaat. Di antara sujud 2 rakaat ya. Iya, mau salam itu Oke. duduknya iftiros apa tawaruk? Itu aja Baik. Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, masalah ini, masalah yang ditanyakan merupakan masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ada yang mengatakan afdalnya duduk tawarruk. Ada yang mengatakan afdalnya duduk iftirash. Dan kita harus tahu, jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, bahwa perbedaan pendapat di sini bukan pada boleh atau tidaknya. Perbedaan pendapat di sini pada mana yang lebih utama. Apakah lebih utama tawarruk ataukah yang lebih utama iftirash? Kalau kita sudah mengetahui bahwa perbedaan pendapat ini pada mana yang lebih utama, maka kita akan tahu bahwa dua-duanya itu dibolehkan. Kita boleh iftirash, kita boleh tawarruk. Hanya saja mana yang lebih utama, ini yang menjadi perdebatan. Baik. Ulama-ulama Syafi'iyah, begitu pula ulama Malikiyah, mereka mengatakan yang lebih utama itu tawarruk. Kenapa? Karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa pada duduk tasyahud yang ada salamnya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduknya tawarruk. Di dalam redaksi yang lain, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, di dalam riwayat yang lain redaksinya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam duduk terakhir, duduk di akhir sholatnya, maka beliau duduk dalam keadaan tawarruk. Ini yang menjadi dalil ulama-ulama Syafi'iyah yang mengatakan bahwa lebih afdalnya tawarruk. Adapun ulama Hanafiyah dan ulama Hanabilah, mereka mengatakan lebih afdalnya iftirash. Mereka berdalil bahwa dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rakaat kedua beliau itu duduknya iftirash. Di setiap rakaat kedua beliau duduknya iftirash. Ada juga dalil yang menunjukkan, ya, dalam redaksi hadis disebutkan setiap beliau duduk maka beliau duduk dalam keadaan iftirash. Ya, mereka berdalil dengan keumuman juga. Sedangkan ulama Syafi'iyah berdalil dengan redaksi tadi. Ketika duduk yang ada salamnya, beliau tawarruk. Ketika duduk di akhir salatnya, beliau tawarruk. Ya, kalau kita lihat ya, kedua pendapat ini sama-sama kuat ya. Bahkan ada sebagian ulama, kalau tidak salah Imam At-Tabari rahimahullahu taala, beliau mengatakan dua-duanya sunnah.
Dua-duanya sesuai dengan tuntunan. Kalau dia melakukan tawarruk, ya dia sesuai dengan hadis-hadis yang menunjukkan hal tersebut. Dia melakukannya dengan cara iftirash, ada dalil-dalil yang menunjukkannya. Ya. Berarti menurut Imam At-Tabari, ya boleh A, boleh B, khilafnya jadi khilaf tanawwu'. Ya. Khilaf tanawwu' itu perbedaan pendapat yang bukan pertentangan, tapi perbedaan pendapat yang merupakan variasi cara melakukan suatu ibadah. Ya, seperti misalnya doa istiftah, kan ada banyak itu. Bisa membaca yang A, bisa membaca yang B, bisa membaca yang C. Semuanya sesuai tuntunan. Ya, Imam At-Tabari dalam masalah tasyahud juga demikian. Semua sesuai dengan tuntunan, silahkan memilih mana yang diinginkan. Untuk yang saat ini, ya ana lebih condong ke pendapat yang mengatakan duduknya iftirash, ya wallahu taala a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Ada Ibu hamba Allah dari Lampung, dan kali ini kita bergeser ke Pak Kadan di Cianjur, sudah bersama kami di line telepon Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Kadan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Saya ingin bertanya tentang masalah Qiyamul Lail Ustadz di bulan Ramadan. Kalau misalkan kita sudah berjamaah sholat tarawih bersama imam setelah sholat isya Ustadz, kemudian kita merasa belum puas karena mungkin bacaannya pendek-pendek, kemudian juga tajwidnya kurang begitu baik, ditambah lagi dengan rakaatnya yang gerakannya yang suka cepat Ustaz. Jadi bolehkah saya misalkan dengan keluarga nanti sebelum sahur itu mengulang atau sholat kembali berjamaah di rumah Ustaz? Dan kalau misalkan diperbolehkan, niatnya itu tahajud atau tarawih Ustaz. Baik Pak Kadan, terima kasih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya. Ini banyak terjadi di masyarakat ya, terutama di daerah-daerah yang belum mengenal dakwah sunnah. Banyak di antara tempat-tempat ibadah itu melakukan sholat witir dengan cara yang cepat. Kenapa mereka lakukan dengan cara yang cepat? Ya karena mereka takut apabila mereka lakukan dengan cara yang lambat, akhirnya makmumnya malah pada lari. Makmum akan memilih masjid-masjid atau musola-musola yang lebih cepat selesainya. Sehingga akhirnya mereka mengikuti pasar ya, kalau orang berdagang ya, yang paling banyak gemari ya mereka akan berikan yang itu. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, tentunya ketika kita sholat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harusnya kita benar-benar melakukannya dengan sebaik mungkin, sesempurna mungkin. Kalau kita melihat ya, sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu ibadah yang sangat luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang sholat malam di bulan Ramadan karena dengan iman dan dorongan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sesuatu yang sepele. Di hadis yang lain, man qama lailatal qadri imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam di malam Lailatul Qadar karena dorongan iman dan dorongan ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang salat malam bersama imamnya sampai selesai, maka dicatat baginya pahala salat malam penuh ya. Maka harusnya ya kita sebagai seorang mukmin yang semangat untuk
menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya, memilih masjid-masjid yang lama salat malamnya. Ya harusnya demikian. Ya jangan sampai kita memilih masjid-masjid yang cepat salat malamnya. Baik. Bagaimana kalau misalnya seseorang tidak merasa kurang puas ketika salat bersama imam yang mempercepat salatnya seperti itu? Maka apakah boleh dia salat lagi di akhir malam misalnya sebelum subuh? Jawabannya boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada batasan rakaat bagi salat malam. Ini pendapat yang paling kuat dalam masalah ini. Tidak ada batasan untuk rakaat salat malam. Boleh 11, boleh 23, boleh lebih dari itu. Bagaimana dengan niatnya? Kita katakan niatnya salat tahajud bisa karena itu setelah tidur, atau diniati salat malam juga bisa karena memang itu ya masuk dalam kategori salat malam. Hanya saja yang perlu digarisbawahi di sini, kalau di awal malam tadinya sudah salat witir, maka di akhir malam tidak boleh salat witir lagi. Ya. La witrani fi lailah. Tidak boleh ada 2 salat witir dalam satu malam. Karena kalau ada 2 salat witir dalam satu malam, jadinya tidak witir lagi. 1 tambah 1 jadinya 2, genap. Ya makanya kalau di awal malam sudah salat witir, ya di akhir malam ya tidak boleh salat witir lagi. Demikian wallahu taala alam. Jadi cukup sekali Ustaz ya. Iya. Nah, Ustaz barakallahu fikum. Itu jadi pertanyaan terakhir Ustaz. Tapi kita sampaikan terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz. Sama-sama. Barakallahu fikum. Nah, kita juga sampaikan terima kasih bagi Anda seluruh pemirsa live interaktif Fatwa TV episode konsultasi Islam yang telah bergabung, menyimak, kemudian berkesempatan bertanya malam hari ini kepada Ustadz. Kita sampaikan jazakumullahu khairan, semoga ilmu yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Anda bisa simak program-program live interaktif Fatwa TV dari hari Senin sampai dengan hari Jumat di waktu dan jam yang telah dijadwalkan. Informasi-informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV silakan Anda bisa akses di www.dewanfatwa.com atau fatwatv.id. Dan sekali lagi kita juga undang untuk Anda pemirsa bisa turut bersama menjadi bagian dalam dakwah di Fatwa TV. Anda bisa berdonasi di nomor rekening yang saat ini Anda bisa saksikan di layar kaca Anda. Dan jangan lupa untuk konfirmasi atas bantuan atau donasi yang Anda kirimkan kepada kami. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi juga kita insya Allah akan ada program Safari Ramadan di Kota Makassar. Anda bisa simak dan juga pantau melalui akun-akun media sosial kami yang tersebar di Facebook, Telegram, Instagram, Twitter, dan juga official YouTube channel Fatwa TV. Kita harus pamit undur diri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Sampai bertemu kembali insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?